Jangan. Itu zikir yang sangat utama. Oleh karenanya Imam Abdullah Al-Haddad berpesan, dari sekian banyak wirid yang kita baca, awas nih wirid ini kelewat. Wirid dan la ilaha illallah kelewat. Makanya di syarah di Rotib Al-Haddad yang kita baca tadi, ada nggak bacaan la ilaha illallah? Ada. Nggak ditinggalkan oleh beliau walaupun ditaruhnya di belakang. Yang penting ada. Gitu. Jadi yang ke-11 adalah dari sekian banyak wirid yang kita baca, hendaknya kita memilih wirid la ilaha. Saking pentingnya la ilaha illallah, sering kita dengar ma afdalu qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Kata Rasulullah, seabdol-abdolnya, seutama-utamanya zikir yang aku ucapkan dan zikir yang nabi-nabi terdahulu baca itu adalah la ilaha. Nah, nabi terdahulu saja membaca la ilaha illallah, nabi kita saja membaca la ilaha illallah, maka kita umatnya lebih berhak lagi membaca la ilaha. Ini pintu surga. Kalimat la ilaha illallah adalah pintu. Kata Rasulullah, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala al-jannah. Barang siapa orang yang membaca la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya, pasti masuk surga. Penting itu. Ya, jadi beliau menyarankan jangan lupa membaca zikir la ilaha. Jangan lupa membaca zikir la ilaha illallah. Di dalam kitab Dzikru di dalam kitab Bunyatul Murid juz 6, Al-Imam Ibnul Fakihani beliau menjelaskan. Ini salah satu keutamaan la ilaha illallah. Barang siapa yang dawam, dia istiqomah, dia continue terus-menerus membaca kalimat la ilaha illallah inda dukhulil baiti, inda dukhulil manzil, ketika mau masuk rumah, yanfil faqra, maka jadi itu orang dijauhkan oleh Allah dari sifat fakir. Itu orang dijaga oleh Allah dari miskin. Ya, jadi kalau kita pengen anti miskin, anti fakir, anti melarat, supaya kita hidup kita senang, dunia terpenuhi, kata beliau mudah. Amalkan ketika kita mau masuk rumah, ucapkan apa? Amalin. Gampang banget. Ajarkan ke anak-anak kita, ajarkan ke cucu-cucu kita. Nah, kalau masuk rumah, biasakan membaca la ilaha illallah. Apa keutamaannya? Obat anti miskin. Ya, amalkan ya. Kemudian di dalam kitab Wafinna Fasil Yaman, di dalam kitab An-Nafasil Yaman, Imam Ibrahim rahimahullah ta'ala mengatakan ada satu amalan yang luar biasa mengenai la ilaha illallah ini. Dia mengatakan annaman hasala lahu suda, barang siapa di antara kalian yang terserang penyakit pusing kepalanya, faqala, hendaklah dia membaca wa yaduhu ala ra'sihi, dengan meletakkan tangan kanannya di atas kepalanya. Apa yang dibaca? La ilaha illallah mi'atin wa khamsatin wa sittina marratan, dia baca sebanyak 165 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah berapa kali? 165 kali. Zala anhu suda, maka Allah sembuhkan penyakit pusingnya. Insyaallah. Yang pertama tadi apa? Amalan yang pertama? Masuk rumah baca apa? Utamanya apa? Obat anti miskin. Yang kedua, kalau yang punya penyakit pusing kepala, sering migrain, ini resep dari para ulama apa? Baca la ilaha illallah berapa kali? Tapi ini kalau pusingnya penyakit, kalau pusing gak punya duit mah tahu dah. Mau dibaca berapa juga kayaknya berat. Ya, ini berkaitan dengan penyakit. Kemudian Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan ma'at ta'zimi bi quwwatin tammatin jahra. Seseorang hendaknya membaca la ilaha illallah dengan memuliakan dan mengagungkan Allah. Biquwwatin tamatin, dengan mengeraskan sekeras-kerasnya bacaan zikirnya itu, jahron, dengan terdengar. Jadi membaca kalimat la ilaha illallah ini, sebelum kita mulai, kita muliakan Allah, kita agungkan Allah. Kemudian dengan kekuatan maksimal kita keraskan bacaan la ilaha illallah. Tadi saya lihat saya dengar ada yang cuma
ini bertentangan dengan petunjuk Imam Abdullah Al-Haddad. Nah, kalau kita menyalahi guru kita, maka hasilnya yang kita dapat itu tidak akan maksimal. Oleh karenanya saya ingatkan kembali, buat lil mubtadiin, untuk pemula. Nih kita nih pemula semua nih, baru semua nih. Baru belajar zikir. Ketika kita membaca la ilaha illallah, baca yang kencang. Dibaca yang kencang. Kenapa Syekh Abu Bakar Al-Kanani menjelaskan termasuk syarat bagi orang yang berzikir, yaitu pertama, dia harus memuliakan dan mengagungkan Allah. Diagungkan Allah. Yang kedua, dia keraskan bacaannya. Karena kalau dia tidak mengeraskan bacaannya, kalau dia tidak mengagungkan Allah, maka dia tidak akan pernah berhasil mendapatkan derajat orang-orang yang sempurna. Jadi walinya tersumbat, jadi walinya lemot, loading. Jadi kalau kita pengen cepat jadi wali, satu ya tadi, pilih zikir la ilaha, pilih itu. Yang kedua, agungkan Allah, muliakan Allah. Maksudnya apa? Coba perhatiin orang yang pacaran, orang yang lagi kasmaran, orang yang lagi mabuk cinta. Itu dunia serasa milik berdua kan? Itu orang yang pacaran, itu yang pacaran dia doang, Pak. Ada orang lain lagi, yang ada orang lain banyak. Tapi di mata, di perasaan orang yang pacaran seakan-akan sepi. Dia gak dengar omongan orang, dia seakan-akan gak lihat orang. Yang dilihat cuma siapa? Cuma pacarnya. Yang dengar cuma suara siapa? Cuma pacarnya. Begitu juga kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak nih yang ngumpul nih, tapi di pendengaran dia hanya Allah. Banyak nih yang ngumpul nih, di mata dia hanya Allah. Itu caranya memuliakan dan mengagungkan Allah. Maka tutup mata biar kita bisa fokus. Seperti itu. Kemudian jahran, harus mengeraskan bacaan zikirnya. Kenapa? Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 74, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian setelah itu kata Allah, hatimu menjadi keras, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan hati kamu lebih keras dari batu. Batu yang keras supaya hancur, kira-kira mukulnya lembut atau keras? Keras. Bukankah hati manusia apabila dipenuhi dengan dosa hatinya menjadi keras? Gitu kan? Keras orang hatinya tuh, keras banget itu orang hatinya. Maka untuk menghancurkan kekerasan hatinya itu nggak cukup dengan la ilaha illallah, nggak bisa, nggak bakalan hancur. Sama aja kayak batu kita pukul begitu, hancur nggak? Sampai hari kiamat nggak bakal hancur. Maka bagaimana? Pukul yang keras, hati yang keras. Nggak bisa dengan la ilaha, harus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hancur lama-lama dia, hancur. Gitu ya, pahami baik-baik. Besok-besok zikir la ilaha illallahnya kencengin, kerasin. Kenapa? Hati kita itu kerasnya, masya Allah, keras hati. Ya, jadi obatnya penyakit kerasnya hati. Ustaz, ana sering ria, keras ente punya hati berarti. Obatnya la ilaha illallah. Ustaz, ana sering sombong, pengen sering dipuji, pengen dihargai, pengen dihormatin. Ini kan penyakit hati. Kalau dibiarin jadi keras hatinya. Karena Allah bilang fi qulubihim maradun. Mereka itu di hati mereka terdapat penyakit, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bersihin ini penyakit, kita nggak obatin ini penyakit, apa kata Allah? Fazadahumullahu maradu. Allah tambahin lagi penyakitnya. Innalillah. Yang nambahin Allah. Yang nambahin. Makanya sifat-sifat yang ada di hati kita itu jelek, buruk, tidak baik, hajar dengan la ilaha illallah. Ingat dengan bacaan yang keras seperti itu. Kemudian membaca la ilaha illallah bukan sekedar baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak. Imam Abdullah Al-Haddad menerangkan wa tas'idu illallah. Ketika kamu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, naikkan itu kalimat min fauqi surrati, dari atas pusar. Ini caranya nih. Nanti kita praktek. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, naikkan mulai dari atas pusar. Dari atas pusar kita. Minan nafasil lati bainal jambain, dengan menggunakan napas yang berada di antara dua lambung. Pakai napas perut maksudnya. Ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah,
Kita tarik dari sini, dari pusat ke atas. Nanti saya praktekkan. Ya. Dengan napas apa? Dengan napas dari perut. Kemudian wa isaluna illallah, kemudian menghentakkan kalimat illallah, dihentakkan. Maka la ilaha illallah itu namanya dihentakkan. Illallah itu namanya kalau illallah nggak hentak, nggak nendang. Illallah ya kencang di situ. Dihentakkan kalimat la ilaha illallah bil qalbil lahmiyil kain, dengan dan pada daging hati yang berada di antara dua tulang dada dan lambungnya. Posisi hati di mana? Sini. Jadi kalimat illallah kesiniin. Illallah. Ya. Arahkan ke dalam jantung kita, ke arah hati kita. Ma'ilan ra'sahu ilal janibil aisar, dia miringkan kepalanya ke arah kiri. Ma'a huduril qalbil ma'nawi bihi, dengan menghadirkan hati maknawi pada saat berzikir. Kebetulan saya punya uwah dari istri, kakek dari istri itu mursyid Torekoh Qadiriyah Naqsyabandiyah almarhum Allah yarham Kiai Haji Zainal Zainal Abidin Ghazul Ashar. Itu beliau mengajarkan kita, ketika kalian berzikir la ilaha illallah, pala bini la ilaha sini illallah, begitu caranya. Keterangan tadi begitu cara. Jadi kita praktekkan. La, ingat pakai napas apa? Kita tarik. La ilaha illallah. Pas kalimat illallah hentakkan ke hati kita. Yang kedua dengan hudurul qalbil ma'nawi, dengan hadirnya qalbul ma'nawi. Yang ingin saya bahas di sini, apa itu pengertian qalbul ma'nawi? Ya, dengan menghadirkan qalbul. Nah, selama ini kita udah salah kaprah mengatakan, mendefinisikan masalah qalbu. Sekarang saya mau tanya, qalbu itu apa? Jantung. Jantung itu apa? Hati, gitu kan? Pasti kita jawab jantung atau hati. Bukannya salah, betul secara bahasa. Kenapa? Sebab Rasulullah pernah mengatakan wa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam diri kalian nih, kata Rasulullah, ada mudghah, ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila segumpal daging itu benar, maka anggota tubuhnya benar semua. Wa idza fasadatil fasadal jasadu kullu. Kalau buruk itu segumpal daging, buruk juga anggota tubuh semuanya. Apa itu segumpal daging itu? Rasulullah mengatakan ala wahyal qalbu, segumpal daging itu adalah hati. Gitu kan? Jadi terekam di otak kita. Ini Rasulullah berbicara dengan bahasa gampang sebetulnya. Bukan itu yang Rasulullah maksud itu. Karena pengertian dari qalbu itu ada dua. Pengertian qalbu itu ada, yang pertama hissi. Hissi. Ha sin ya. Hissiyun, hissi. Yang kedua maknawi. Yang pertama apa? Hissi. Yang kedua maknawi. Hissi itu apa? Hissi itu apabila dada seorang dibelah, kemudian ada detakan jantung yang begini itu, yang sering kita lihat di gambar rokok itu, yang rokok itu apa namanya itu? Kelihatan jantung yang merusak, rokok itu merusak paru-paru dan jantung. Itu yang bentuknya begitu tuh. Itu definisi jantung secara hissi. Itu definisi jantung secara hissi. Lah kalau secara ma'nawi itu apa? Ulama menjelaskan jantung qalbu adalah sebuah organ yang bersifat sir, tidak berwujud. Yang namanya qalbu adalah organ yang sifatnya sir, tidak berwujud. Kalau jantung yang ada di dalam badan kita itu namanya apa tadi? Qalbu secara apa? Hissi. Secara ma'nawi apa? Gampangnya menurut ulama ahli tasawuf, qalbu adalah sebuah latifah. Apa itu latifah? Titik sensor seseorang untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Gini, ada dua orang pacaran, satu diputusin. Kita sering di istilah nih, gua lagi patah. Lagi apa namanya? Itu apa pas kita dibelek? Jantungnya, hatinya pada patah-patah gitu, pada retak gitu. Begitu? Bukan kan? Jadi ini maksud itu apa?
Rasa yang ada dalam hatinya yang patah. Rasa yang ada dalam hatinya yang rusak. Gue lagi patah hati. Coba cek belah dadanya. Oh ini enggak, utuh masih nggak patah. Bukan itu, bukan. Sir, titik sensor yang ada di hatinya itu yang patah. Titik sensor yang ada dalam hatinya itu yang rusak. Nah itulah yang untuknya kita pakai untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu kita nggak latih, maka niscaya kita tidak akan pernah bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latih. Makanya dalam hadis qudsi dinyatakan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, banaitu fi jawfi ibni Adam qasran. Kata Allah, di dalam diri anak Adam, di dalam tubuh kita semua, aku buatkan, kata Allah, sebuah bangunan. Aku buatkan bangunan, kata Allah. Wa fil qasri sadran. Di dalam bangunan tersebut terdapat dada. Bangunannya ini. Bangunannya apa? Fisik. Ya, bangunannya. Kata Allah, aku buatkan untuk anak Adam bangunan. Aku jadikan fisik manusia. Nah, wa fil qasri sadran. Di dalam fisik mereka aku buat dada. Ya, aku buat dada. Wa bis sadri qalban. Di dalam dada, kata Allah, aku buatkan qalbu. Aku buatkan. Nih, qalbu ini fisik. Wa fil qalbi fuadan. Di dalam qalbu mereka ada fuad. Apa itu fuad? Fuad adalah mata hati. Fuad adalah, saya ulangi, Allah menciptakan manusia bentuknya begini, kemudian Allah ciptakan dada. Di dalam dada Allah letakkan apa? Qalbu. Di dalam qalbu Allah letakkan apa tadi? Fuad. Fuad itu apa tadi? Mata hati. Wa fil fuadi saghafan. Di dalam fuad itu aku letakkan saghaf. Aku letakkan saghaf. Apa itu saghaf? Hati nurani. Ini kayaknya bertentangan dengan hati nurani saya. Istilah Arabnya saghaf. Ya, istilah Arabnya saghaf. Bahasa Indonesianya hati nurani. Apa beres? Belum. Di dalam saghaf anak Adam, wa fi saghafi labban. Aku letakkan lagi lab. Apa itu lab? Lub. Apa itu lub? Ini dari lubuk hati saya yang paling. Lubuk hati yang paling. Sebenarnya kita sering ngomong itu ya, tapi paham nggak mananya? Lubuk hati yang paling, yang mana? Karena ini bukan ranahnya ini hati nih, misalkan ini hati nih. Lubuk hati yang paling, yang sebelah mana? Sebelah sini. Yang mana sih? Bukan yang mana? Ini nggak kelihatan. Tadi kan saya bahas. Qalbu secara maknawi, bukan fisik. Sir, tidak berwujud. Kenapa? Dia cuma titik sensor. Ya, di dalam hati Allah letakkan fuad. Setelah fuad Allah letakkan apa? Saghaf. Setelah saghaf Allah letakkan apa lagi? Lub. Setelah lub apa beres? Belum. Di dalam lub kata Allah, wa fi labbin sirran. Di dalam lub mereka aku letakkan sir, kata Allah. Kemudian Allah mengatakan, wa fi sirri ana. Di dalam hati kalian sir itu ada aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita nggak kenal apa itu fuad, kalau kita nggak tahu apa itu saghaf, kita nggak paham apa itu lub, kita nggak mengerti apa itu sir, bagaimana kita akan mengenal Allah Subhanahu? Gimana kita mau jadi wali? Mau arti sendiri kita nggak tahu. Nah, seperti itu. Contohnya lagi, kalau menandakan qalbu itu bukan jantung ini, ya. Kan kita udah paham ya, kalau ada orang yang bermaksiat hatinya katanya menjadi hitam, betul? Paham? Sepakat kita ya? Kalau ada yang tukang maksiat jadi setitik noda gitu Bim. Jadi setitik noda lama-lama menghitam dan mengeras. Coba ada orang yang lagi matinya suul khotimah, kita belah dadanya. Kita cek jantungnya nih. Hitam, keras kayak batu, apa tetap kayak hati umum ya? Hah? Biasa kan? Orang yang gantung diri itu maksiat sama Allah. Maksiat kan? Ada noda nggak di hatinya? Ada kan? Secara ilmu ya. Orang-orang yang tukang mabuk, orang-orang yang tukang zina, itu hatinya kan kotor. Apa begitu itu orang mati kita belah dadanya, oh kotor bener, dadanya kotor, gurikan nih. Enggak kan? Tetap normal, karena bukan itu. Di dalamnya titik sensornya yang error.
Kalau remote, istilah remote agak jalan nih, gini pencet-pencet agak nyambung ya. Ada yang rusak sensornya. Nah itu kayak begitu. Terus kalau kita makan ke nasi padang nih, misalnya ke warung, Bu, saya mau pesan makan apa mas? Makan daging ayam, hati ayam. Ada nggak kira-kira? Jualan nggak? Karena ditanya lagi mau makan apa mas? Saya mau makan kolbu ayam. Ada? Pernah mesen? Saya mau mesen apa? Kolbu ayam. Kolbu. Ada yang mesen? Nggak ada. Kenapa? Emang nggak dijual beliin? Dan memang tidak berbentuk? Enggak begitu. Ya. Jadi itu sebagai bukti kalau kita ini selama ini salah. Hati gue perasaan panas banget, hati gue sebel banget. Apa artinya sebel gitu, bentuknya bagaimana gitu, jadi acak-acakan gitu hati kalau sebel gitu. Titik sensor di dalamnya. Nah, itu. Kalau itu kita nggak rawat, kalau itu kita nggak benerin, kalau itu tidak kita perbaiki, maka selamanya kita tidak akan pernah mampu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'ul mal wala banun. Nanti ini kata Allah, nggak bermanfaatnya hari kiamat nanti. Anak kalian gak ada manfaatnya, harta kalian yang kalian punya gak ada manfaatnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang selamat adalah orang yang menghadapku kata Allah biqalbin salim, dengan hati yang benar. Bagaimana kita mau benerin hati kalau fuad kita gak tahu, lub kita gak ngerti, sir kita gak punya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya bukan bidang saya. Apa sebenarnya? Nanti kita minta. Kita harus latihan. Kita nggak bakal bisa mengenal tingkatan-tingkatan sir-sir titik sensor yang ada di hati kita kalau kita tanpa melalui perantara guru. Nggak mungkin. Yang ada setan nanti guru. Nggak mungkin. Maka kita harus tanya sama guru. Seperti itu. Baik, ulangi lagi. Membaca la ilaha illallah yang pertama apa tadi? Belum yang pertama. Mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita agungkan. Seakan-akan gak ada orang kecuali antara kita dengan Allah. Boleh gak ngehayal? Ya boleh. Kan definisi ihsan apa? Anta'budullaha ka'annaka tarah. Beribadahlah kamu kepada Allah seakan-akan kamu melihat. Gitu kan kata Nabi? Seakan-akan Allah hadir. Memang pasti Allah hadir, pasti Allah hadir. Seakan-akan Allah di hadapan kita. Khusyuk. Itu namanya mengagungkan Allah. Setelah itu apa? Biquwwatin tammatin jahran. Maksimal, fokus, keraskan bacaan la ilaha illallah. Kenapa? Sebab hati kita ini udah banyak dosanya, hati kita udah banyak maksiatnya. Keras hati kita, dengan kita keraskan bacaan zikir la ilaha illallah, hancur berantakan itu kerasnya hati kita. Setelah itu apa tadi? Tata caranya. Ketika membaca la ilaha illallah, Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan, kamu mulai dari pusat, tarik la ilahanya ke kanan, ilaha illallahnya ke jantung, illallah. Makanya kalau dia udah jadi orang, kalau udah itu di sana itu di Sukabumi itu tempat istri uangnya istri itu, kalau mereka la ilaha illallah, jadi kan la ilaha illallah, jadi nggak begini nih, kita kan begini, la ilaha illallah, yang ngantuk yang ada kan, bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Pas illallahnya hantam, itu biasanya suka ada apa ya, kerenjet apa ya, getaran. Itu kalau kita illallah suka ada begitu tuh. Nah itu sensor mulai tuh sensor tuh. Nah kalau misalnya illallah kagak juga ini, illallah kagak juga, wah kacau itu. Jangan nyerah. Ini mungkin hati kita udah kebuatan keras, sangat keras. Maka ya biar batu, sekeras-kerasnya batu, kalau kita tetesin air setetes setiap hari, kira-kira bolong nggak? Itu batu. Apalagi kita teteskan hati kita dengan la ilaha illallah, la ilaha, terus sampai lembut. Nah itu ya. Kemudian beliau Imam Abdullah Al-Haddad mengutip qaul Imam Sahal bin Abdullah. Beliau mengatakan idza qulta la ilaha illallah, kalau kalian mengucapkan la ilaha illallah, muddal kalimah, panjangkan huruf-huruf yang mesti dipanjangkan. Ini banyak orang mirip kejar jumlah. Ya.
Ente kalau pengen sakti, ente baca la ilaha illallah 10.000. Berapa bib? Seban, pun. Seban 10.000. Bayangin bacanya la ilaha illallah 10.000 nih. La ilaha. Kira-kira kelarnya kapan? 2 hari. Kagak sakti ini. 10.000 nih. La ilaha illallah, la ilaha. Nah, dari kacau. Jangan ngejar jumlah, nggak usah. Akhirnya hati begitu aja, nggak ada bekasnya, nggak ada efeknya. Kenapa? Ya udah salah. Kita ikuti perkataan ulama, kita ikuti petunjuk ulama yang mereka sudah merasakan. Nah, Imam Sahal bin Abdullah mengatakan modal kalimat, panjangkan kalimat la ilaha illallah. Yang mesti di yang pertama kalimat la, ya la, panjang tuh. Jadi la, tarikan dari bawah kan, ini kan kita nunduk nih. La, panjang tuh. Kemudian ilaha, la-nya, ilaha, ya panjang tuh. Ilaha ke kanan, kemudian illallah, oh-nya, Allahnya, lafzul jalalahnya, illallah. Nah, panjangkan. Kemudian wanzur ila qidamil haq. Dengan kamu membaca kalimat yang tadi sudah diajarkan tadi itu cara-caranya, kamu panjangkan yang mesti dipanjangkan, seraya merenungkan kidamnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita la ilaha illallah, kita disuruh tafakkur, disuruh merenungi kidamnya Allah Subhanahu wa taala. Kidam ini sifat kedua dari sifat wajib 20. Sifat 20 wajib bagi kan wujud. Apa artinya kidam? Bukan, rembetannya panjang lagi. Inilah pentingnya ngaji. Pantes kita hati kita rusak terus, hati kita error terus. Perasaan mungkin ada di antara jamaah yang katanya zikir itu bisa ngebenerin hati, katanya zikir itu bisa ngebersihin hati. Kok saya masih begini-gini aja? Tata caranya salah. Makanya kalau kita beli apapun nih, beli TV, beli kulkas, beli apa, beli alat-alat elektronik, biasanya suka dikasih buku di mobil nih, di motor-motor yang canggih, biasanya suka dikasih buku panduan nggak? Supaya apa maksudnya itu? Ini rasanya gimana sih? Ini koneknya bagaimana sih kan gitu? Nah ini yang ngerancang Allah nih, super canggih nih. Nggak sembarangan asal bikin. Jadi nggak begitu, canggih. Banyak alat-alat yang rumit luar biasa di tubuh kita nih. Allah kasih buku petunjuk. Apa buku petunjuknya? Quran. Apalagi petunjuknya? Hadis. Apalagi petunjuknya? Ulama. Itu buku panduan kita. Tanya, ini ngaji nggak pernah, wirid nggak pernah, pengen jadi wali dari mana? Mustahil. Kita tanya sama ulama. Kita tanya. Nah masalahnya ilmu ginian hanya segelintir ulama saja yang menguasai. Sedikit. Kita boleh cek kajian fikih banyak. Kajian fikih banyak. Tafsir, hadis, tasawuf. Gimana? Coba cek. Itu satu-satu. Dari ribuan masjid yang kajian tasawuf kayak ini, kita masuk tasawuf. Di mana yang ada? Hitung. Kok seimbang? Kok nggak sebanding? Kenapa? Saking rumitnya. Ini saya bahas ini nggak sembarangan ya. Rumit saya juga buat saya sendiri juga rumit. Udah berat. Cuman berkat kekuatan doa guru ini saya kan dijazahkan oleh 2 orang. Satu oleh abah beliau, Habib Ahmad. Yang kedua Habib Novel, Allah yarham, meninggal. Beliau keturunan Imam Abdullah dan langsung ke-11 kalau nggak salah. Saya dijazahkan. Pas lagi ketemu beliau, saya minta Bib ijazahkan saya. Saya dijazahkan alhamdulillah. Karena barokahnya para guru aja saya bisa masuk nih. Kalau enggak, puyeng malu ya. Berat ini pelajaran. Kayak gitu. Jadi sambil tafakur atau merenungkan kidamnya Allah. Apa itu kidam? Kidam adalah an-na'taqida annallaha qadimun. Kita meyakini bahwa Allah itu maha dahulu. Kita meyakini Allah itu maha dahulu. Na'ni annahu mawjudun qabla kulli syai', yaitu dia berkeyakinan Allah ada sebelum adanya sesuatu. Udah itu aja dulu dah. Kita berkeyakinan Allah ada sebelum adanya sesuatu. Saya ada saat ini.
Sebelum saya ada, siapa dulu yang ada? Siapa? Orang tua saya. Orang tua saya waktu itu ada. Tapi sebelum orang tua saya, bapaknya lagi nih. Bapaknya orang tua saya ada waktu itu. Tapi sebelumnya, itu sampai mana itu? Sampai Nabi Adam alaihis, sampai ke Allah. Setelah nyampe ke Allah, sebelum Allah apa? Nggak ada. Itu yang masuk dengan Allah ada tanpa ada yang mendahului. Buyang tuh. Ada, ujuk-ujuk ada gimana? Ujuk-ujuk ada. Dan sebelumnya belum ada sesuatu. Makanya dalam Quran Allah katakan huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu. Huwal awwal, Allah yang pertama, enggak ada lagi sebelum Allah. Wal akhir, semua binasa, semua hancur kecuali Allah. Akhir udah. Enggak ada lagi setelah Allah yang akhir, enggak ada. Enggak ada. Wal batin waz zahir, Allah nampak. Bisa kelihatan enggak Allah? Kita bisa lihat Allah? Kita bisa lihat Allah? Bisa. Kan tadi aku ciptakan sir. Di dalam sir itu ada aku, kata Allah. Tadi coba. Kita bisa melihat Allah? Bisa dengan mata hati kita. Hidupin sensornya. Nah, jadi kidam itu ketika kita membaca la ilaha illallah, panjangkan huruf-huruf yang mesti kita panjangkan. Apa aja tadi yang panjang? La, terus ilahnya ya, lamnya ilaha, terus illallah, Allah. Itu panjangkan. Seraya kita merenungkan, kita tafakur, kita memikirkan Allah itu kidam. Apa itu kidam tadi? Meyakini bahwasannya Allah ada sebelum adanya sesuatu. Belajar melatih itu. Nah, kalimat la ilaha illallah itu adalah nafi dan itsbat. Kalau istilah lughahnya ya. Nafi dan itsbat. Nafi itu apa? Menolak. La ilaha, tiada Tuhan. Tiada. Ada santri nggak di sini? Siapa yang bisa nyerap la ilaha? La kan la nafiyatul lil jinsi, menafikan segala sesuatu, huruf lam tuh. Ilaha artinya itu isim la ilaha. Isim la itu harus mempunyai khobar. Apa khobarnya? Maujudun. Asalnya la ilaha maujudun. Tidak ada Tuhan yang ada. Tidak ada satupun Tuhan. Itu namanya menafikan, menolak. Ditolak, nggak ada satu Tuhan pun, nggak ada satu pun, nggak ada. Illa, pengecualian nih. Illallah, kecuali Allah. Jadi ketika kita mengatakan la ilaha di sini nih, ini dikosongin semua, nggak ada Tuhan, nggak ada Tuhan harta, nggak ada Tuhan jabatan, nggak ada Tuhan ini, nggak ada Tuhan itu, dibuang semuanya. Ketika dia ruhnya udah kosong, titik sensornya kosong, kan dibuangin semua, ya, dibuangin. Diisi dengan apa tadi? Illallah. Masuk illallah. Jadi yang tinggal cuma Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini udah jadi, seseorang sudah jadi, maka dia akan mencapai makom fana. Mencapai makom fana. Dia menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sesi jenar itu enggak salah-salah banget. Ketika di filmnya ya. Ada sesi jenar, enggak ada, yang ada Allah. Gitu ya, yang ada, yang salah itu bukan sejenar, yang salah yang namu. Yang salah, yang namu. Jadi gini, ada suami istri nih, saya kasih gambaran, ini ilmu dari guru saya. Ini seorang suami istri ini punya kenangan romantisnya luar biasa di suami istri. Romantisnya luar. Istrinya meninggal lebih dulu. Istrinya meninggal. Ini si istri punya harta peninggalan, punya benda peninggalan apa? Taplak meja. Jadi si suami kalau melihat taplak meja, yang dilihat apa? Istrinya ada. Ketika ini taplak meja dipegang sama dia, istriku, rindu saya. Padahal yang dipegang apa? Anaknya ngelihat. Wah, bapak stres. Bapak taplak meja dibilang emak. Yang salah siapa? Dua-duanya benar. Gak ada yang salah. Kenapa? Si bapak ini udah makrifat, udah nyampe dia. Sirnya udah nyampe. Si anak belum paham. Hanya melihat dari zahir. Paham gak maksud saya?
Orang yang udah wusul, udah sampai kepada Allah, apapun yang dia lihat Allah. Gini misalkan, sampai dipraktekkan sama guru saya, itu tiang Allah. Bukan syirik, enggak. Tiang ini Allah, kenapa? Ini tiang terbuat dari apa? Siapa yang bikin itu tiang? Tukang. Ini bangunan siapa yang bikin? Tukang siapa yang bikin? Allah. Itu dari apa itu bahannya? Dari kayu-kayu itu siapa yang bikin? Allah. Nah, itu ada pasirnya enggak? Pasir siapa yang bikin? Itu ada batunya ada? Siapa yang bikin? Salah? Salah nggak? Dia lihat bukan tiangnya yang dia lihat, zat yang menciptakan tiang. Yang dilihat bukan apa tadi? Taplak mejanya bukan. Yang dilihat adalah yang bikinnya. Beda kelas nggak? Ya iyalah. Kolbunya sensornya udah jalan. Istriku kata anaknya, gila ini bapak. Gila ini. Taplak meja dibilang. Padahal dua-duanya benar, sesuai kadar keilmuannya masing. Saya Siti Jenar bukan salah-salah banget. Orang lagi asik, istriku. Orang lagi mabuk cinta, mabuk kasmaran sama Allah, tapi ditanya, ada Siti Jenar? Nggak ada, yang ada Allah. Ya, orang lagi enak. Nah gitu ya. Jadi keunikan ilmu tasawuf itu, kalau sirnya udah jalan, sensornya udah jalan, di akhir kita bisa ya. Dalam istilah tasawuf ada maqam musyahadah. Melihat semuanya serba serba jelas, kelihatan semua seperti ini. Berapa? Ya, ulangi lagi. Jadi Imam Sahal bin Abdillah mengatakan, kalau kamu membaca la ilaha illallah, panjangkan huruf-huruf yang mesti dipanjangkan. Kemudian apa? Sambil merenungi kidamnya Allah. Apa itu kidamnya apa tadi? Kita meyakini seyakin-yakinnya Allah itu ada sebelum adanya sesuatu. Paham ini? Gabung-gabungkan, makanya tulis ini. Masya Allah saya husnuzon, hafalannya kuat-kuat, gak ada yang nulis ini. Saya husnuzon aja ini, ya. Selanjutnya qultu, Imam Abdullah mengatakan, wa li hadha syartil hadiyah asyara aktsara minhu al-Habib Abdullah fi adhkari ratibihi. Beliau mengatakan syarat-syarat ini, ya, syarat-syarat dari 11 syarat ya. Kan 11 nih. Yang sebelumnya udah dibahas. Kalau dibahas lagi lama lagi. Ke-11 syarat ini disebutkan oleh Imam Abdullah Al-Haddad. Kenapa? Ini menandakan sangat pentingnya bacaan la ilaha. Makanya dari sekian banyak zikir yang ada di rotib, perhatiin tadi. Kira-kira bacaan mana yang paling banyak? Kenapa? Beliau mengatakan wa nassu ala khamsina min la ilaha illallah. Dalam tulisan karya beliau meminimalkan minimal bacaan rotib la ilaha illallah itu khamsina marratan 50 kali. Jangan kurangin. Berapa kali minimal? 50. Serapil kita tadi kan? Praktek la ilaha illallah. Berapa kali? 50 kali. Wala hadda li aktsarihi walau ulufan, itu minimal. Kalau banyaknya tidak ada batasan, walau ulufan, dia membaca ribuan, ratusan, ribu, jutaan, monggo silakan. Tapi jangan coba-coba ngurangin dari. Kenapa? Itu batasan itu minimal. Dan ingat yang nggak pernah bolong ngaji di sini, saya sudah ajarkan juga cara membaca ngatur nafas la ilaha. Masih ingat? Masih. Gimana? 2 kali kalimat, 1 kali kalimat. Oh. Tahlilani binafasin wahidin. 2 tahlil 1 nafas. 2 tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Kira-kira kenapa kita di sini disuruh pakai nafas perut bukan nafas dari dada ya? Kalau kita ini dada nih. Kira-kira kalau kita potong nih, ngambil nafas cepat hidung, cepat mulut. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau lebih cepat mana? Mulut. Ya kan? Nah, ingat tahlilani binafasin wahidin. 2 kali tahlil 1 nafas. Ya, ingat.
Dua tahlil maksudnya dua kali la ilaha illallah, tapi dengan cara satu. Ayo praktek. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Begitu terus. Kalau kita amalkan dari, maka Imam Abdullah Al-Hadid mengatakan basirah kita tuh cepat nyampe ini. Basirah itu mata hati. Mulai tadi kebuka tuh fuad, mulai tadi tuh kebuka apa lagi tadi? Salah. Mulai kebuka apa tadi tuh? Belum. Mulai kebuka apa lagi tadi? Sir. Masya Allah. Sebenarnya kan lucu ya, resep jadi wali itu diajarin ya. Resep jadi wali itu kecuali nggak ada, jadi resep jadi nabi nggak ada. Gila itu kan. Resep jadi nabi nggak ada. Kalau resep jadi wali ini, tapi kan baliknya ke kita lo juga mau ngamalin enggak, mau baca enggak, itu doang masalahnya. Mau baca apa enggak? Baca la ilaha illallah ringan atau berat sebenarnya? Ayo bener. Senanya serius nih. Kalau emang ringan nggak, berapa kali sehari baca? Nggak pernah. Tarikatnya ringan. Jadi ringan apa berat? Ngamalin yang berat. Paksa. Harus dipaksa. Dengan harapan kita membaca la ilaha illallah itu ketika kita mati dalam keadaan mengucap itu yang mahal. Itu yang mahal. Kemudian waqala al-Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali mengatakan rahimahullah taala, semoga Allah merahmati beliau, wa radhiya anhu an nabi, semoga Allah merahmati dan meridhoi kita semua. Fi kitabillahu yusamma Thamratul A'mal, dalam kitab beliau yang bernama Thamratul A'mal. Imam Ghazali mempunyai kitab namanya Thamratul A'mal. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, man hafaza ala qawli la ilaha illallah zahiran, barang siapa orang yang senantiasa membaca mendawamkan kalimat la ilaha illallah zahiran, dengan secara zahir, dengan membaca keras, wa ja'ala lisanahu mustaghraqan fiha, kemudian dia jadikan lisannya itu tenggelam di dalamnya, nggak pernah lepas dari kalimat la ilaha illallah, terus dia baca la ilaha illallah, terus dia dawamkan, terus dia istiqomahkan, fatahallahu ala qalbihi nural kashfi an sirriha, maka Allah bukakan bagi hatinya cahaya kasyaf dari rahasia yang terkandung dalam kalimat tersebut. Orang yang rutin, kata Imam Ghazali, istiqomah dawam membaca la ilaha illallah, Allah kasih hadiah hatinya. Apa? Nurul kasfi. Kasyaf. Sering kita dengar kasyaf. Itu hati-hati sama Habib Sobi, kasyaf beliau bisa tahu, bisa nebak, saya belum bayar listrik. Oh berarti sensornya di jalan. Wajar. Turunan bapaknya. Kalau kita mah ini kan kita yang bingung nih. Nurunin siapa? Kalau beliau udah gak heran, cepet banget dah. Kita ini udah ngejar beliau. Ya, jadi kalau kita dawam la ilaha illallah, la ilaha illallah terus continue. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, rutin itu. Allah kesian ya kita ngenes nih kesian yang hamba gua nih. Gua kasih oleh-oleh dah. Apa? Nurul kasyaf. Cahaya kasyaf. Nah. Kemudian apa? Wa tastadrikuhu anwaruha, sehingga hatinya tenggelam dengan cahaya kasyaf. Hatinya tenggelam dengan cahaya kasyaf. Wa yasghabu qalbuhu bidzikriha, sehingga pengaruhnya hatinya selalu rindu dengan kalimat la ilaha illallah. Rindu aja. Enggak bisa sedetik pun lepas dari enggak bisa. Rindu bawaannya. Wa tasqalimuhu thamratuha, ketika hatinya sudah rindu dengan kalimat la ilaha illallah tadi, maka buah zikir pun sudah menunggu untuk dipetik. Buah dari zikir sudah menunggu untuk dipetik. Apa buahnya? Fayashhadu batinuhu min ajaibil malakut, mata batinnya mulai mampu menyaksikan segala keajaiban alam malakut. Alam itu ada 4. Alam itu ada berapa?
Yang pertama alam mulki, yang kedua alam malakut, yang ketiga alam jabarut, yang keempat alam lahut. Ulangi lagi. Alam itu ada 4. Yang pertama alam mulki, yang kedua alam malakut, yang ketiga alam jabarut, yang keempat alam lahut. Ada yang apa? Yang pertama apa? Mulki, malakut, jabarut, lahut. Ini untuk mempelajari ini, definisi ini, silakan merujuk ke kitab Sirrul Asrar yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada suatu saat. Beliau mengupas tentang 4 alam ini. Dari 4 tadi, mulki, malakut, jabarut, lahut, yang paling tinggi adalah alam lahut. Alam lahut inilah dulu Allah menciptakan arwah makhluk. Di alam lahut ini Allah menciptakan alam ruhnya makhluk. Menciptakan ruh kita nih di alam apa? Di alam lahut. Setelah Allah menciptakan ruh kita, Allah kumpulin, ngumpul semua sini. Kemudian Allah mengambil kesaksian ruh kita saat itu. Allah mengatakan, alastu birabbikum, kata Allah, bukankah aku Tuhan kalian? Kita saat itu mengatakan, qalu bala syahidna, kami bersaksi, kami bersyahadat engkau adalah Tuhan hamba. Untuk membuktikan itu, syahadatnya kita, Allah turunin kita ke alam jabarut. Ya, Allah turunin kita ke alam jabarut. Diolah di situ, diturunin lagi ke alam malakut, diturunin lagi sama Allah. Kalau apa? Nah, di situ ada surah At-Tin. Terakhir, surah terakhir At-Tin. Tsumma radadnahu sama Allah. Gua taruh lo yang paling bawah lo, paling dangkal. Itu tuh surat Tin tuh. Di alam apa tadi? Paling dangkal tadi. Alam mulki. Nah, ketika di alam mulki, untuk menguatkan ruh kita, untuk mengingatkan kembali ruh kita, kata di ruh kita jawab apa? Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Kita jawab apa waktu itu? Bala. Kita menjawab apa? Bala. Ya Allah, engkau adalah Tuhan hamba. Untuk kembali mengingatkan itu, kita ditaruh di alam mulki. Allah mengutus rasul-rasulnya, Allah mengutus nabinya. Tuhan kita Allah. Ingat gak dulu? Kembali kita diingatkan oleh utusan-utusan Allah. Mulki, malakut, jabarut, lahut. Mulki ini punya tempat. Di mana Allah letakkan alam mulki ini? Di jasad manusia. Maka ruhnya yang menempati jasad manusia disebut dengan ruh jismani. Ruh apa? Kita kalau bahasa Indonesia bukan jismani. Nah, kita harus sehat jasmani dan coba tanya nama maksudnya. Wow, asal nyebut aja, jadi keren aja lah pokoknya jasmani dan rohani. Padahal jasmani adalah ruh yang Allah taruh di alam apa? Mulki. Tempatnya di mana? Di jasad kita nih. Di jasad kita. Alam malakut punya tempat. Di mana Allah letakkan ini alam malakut? Di qalbu manusia. Di mana? Di qalbu. Qalbu itu apa tadi? Hati yang ini tadi, yang berdetak itu bukan? Bukan ya? Yang mana? Titik sensor. Wah, keren ngomongnya. Titik sensor gua kena nih asli. Ya, titik sensornya itu yang maksud. Allah letakkan alam malakut itu Allah taruh di mana? Di qalbu kita. Di titik sensor kita, di latifah kita. Ruhnya yang Allah taruh di qalbu itu adalah dinamakan dengan ruh nurani. Ruh dirubah ke bahasa Indonesia hati nurani. Itu nurani itu. Nur, dua cahaya, nuron, dua cahaya. Kita kadang-kadang bahasa Indonesia itu banyak ngadopsi bahasa Arab tapi gak paham. Banyak banget was-was. Itu apa? Arab. Semalam habis ngobrol, was Arab. Baca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril. Hati gua was-was waktu Arab itu. Tapi kita
anti Arab. Lalu ngomong asas bahasa apa itu? Anti ongko anti Arab tapi ngomongnya Arab. aspal tuh. Itu Arab itu. Artinya bawah. Ya, Beb. Aspal artinya paling bawah. Emang aspal ada di atas. Bawah. Itu bahasa apa? Tolak Arab, anti Arab. Ayo kita jalan ke aspal. Leguk sini lo. Lu anti Arab tapi ngomong Arab gimana sih? Itu kadang-kadang udah makin ngaca ya. Lucu. Itulah Indonesia. Jadi kedua alam malakut, ya alam malakut tempatnya Allah tempatkan di mana? Di kolbu. Kolbu itu jantung yang itu. Bukan apa itu? Titik sensor latifah. Namanya apa ruhnya yang nempel di kolbu itu? Nurani. Alam malakut ini adalah alam malaikat dan bangsa jin. Makanya kalau ada orang yang dikasih oleh Allah ahli wirid kemudian melihat malaikat, melihat jin, itu dosa aneh. Katak hatinya kuat. Bahkan ada yang tahu nih, daun jatuh. Berarti dia lagi di alam apa itu? Lagi di alam apa? Jadi kalau kita nih nembang bener nih, lagi lempeng. Oh, lagi tinggi tuh dia, lagi di alam mana? Di alam malakut. Seorang sahabat yang bernama Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu itu punya karomah. Karomahnya apa? Beliau bisa mendengar salam malaikat langsung. Sahabat Imran bin Husain mampu mendengar salamnya malaikat. Apa pasalnya? Apa sebabnya? Ini sahabat Imran bin Husain mendengar salamnya malaikat secara langsung. Assalamualaikum kedengaran. Bukan hanya beliau yang dengar, sahabat yang lain juga dengar. Tapi khusus salam malaikat itu kepada beliau, enggak ke sahabat yang lain. Kenapa? Beliau itu diuji oleh Allah dengan satu penyakit. Apa penyakitnya? Wasir. Berapa tahun? 30 tahun. Diuji oleh Allah. Sabar beliau. Karena kesabaran itu malaikat takjub. Hebat ini umatnya Muhammad deh. Dikasih wasir manteng aja dia. 30 tahun. Ada yang punya wasir sini? Saya. Jadi yang punya wasir bersiap. Insya Allah akan mendengar. Tapi jangan girang dulu, jangan senang dulu. Malaikat yang mana nih? Assalamualaikum. Tanya dulu, malaikat apa nih? Malaikat jangan malaikat maut. Tanya dulu, jangan diambil dulu lah. Belum siap kita. Itu karomahnya Imran bin Husain mampu mendengar salam di malaikat. Pegel nih puluhan tahun ngadu sama Rasulullah, doain dong. Kenapa bang? Ini penyakit saya biar baik. Kalau kamu sabar lebih bagus itu. Capek banget ya Rasul puluhan tahun. Ya udah didoain sama Nabi. Didoain. Ketika sembuh penyakitnya, ini kan mukjizat Nabi ya, nggak doa sembuh. Sembuh penyakitnya, dia pulang ke rumah, beliau tidak pernah lagi mendengar malaikat mengucapkan. Ditungguin kagak ada yang assalamualaikum. Mana ini malaikat? Bingung dia. Dia nggak ada Rasul lagi ya Rasul. Kemarin asli dah bener sumpah ada saya dah. Saya dengar salam dari malaikat langsung. Kok barang nggak nongol ya? Kenapa itu? Sebab penyakit kamu udah sembuh. Loh. Jadi gara-gara penyakit saya, iya. Kalau begitu doakan kepada Allah, balikan lagi penyakit saya. Doain lagi Rasulullah. Kambuh lagi wasirnya, dengar lagi malaikat. Jadi kalau kita diberi ujian oleh Allah berupa penyakit, hikmahnya sangat luar biasa. Bisa jadi Allah akan mengangkat derajat kita yang dengan cara itu yang kita mampu. Kalau dengan cara lain kita nggak mampu. Ada orang jadi wali karena ahli sedekah. Ada orang yang jadi wali karena ahli wirid. Ada orang yang jadi wali karena ahli sholat. Potongan model kayak kita kayaknya jauh dah. Kayaknya gitu. Model kayak kita ini kayaknya ahli sholat. 5 waktu aja lewat mulu. Gitu. Sedekah yang ada di kantong juga susah banget keluarin. Berat nih sama Allah. Gue pengen lu jadi wali kata Allah. Gue pengen. Tapi kalau lu buat taruh di grup sedekah, kagak cocok. Buat taruh di grup ini nggak mungkin potongan model ente nih. Nah, lu bukan sakit aja dah. Nah, dia mampu di situ. Jadi wali, jangan kaget. Jadi kalau misalkan kita dikasih penyakit tahunan, nah jangan-jangan Allah lagi belum tentu juga ya. Husnuzon. Minimal Allah hapus dosa. Itu udah pasti. Apapun yang menimpa kita, tertusuk duri sekecil apapun, dikit apapun, Allah hapus dosanya. Tuh. Jadi jangan ditusuk sengaja ya. Mayan nih, 1, 2, stres lagi aja. Enggak begitu. Alam malakut adalah alam malaikat. Dia mampu melihat hal-hal gaib. Ruh Nabi dia melihat, malaikat dia melihat.
Makanya jangan heran kalau habaib, ini guru-guru kita, ya Allah Rasulullah hadir. Nggak usah heran. Yang nyala yang belum nyampe, ya bagaimana mau nyampe tadi anak nyalahin bapak yang lagi megang apa tadi? Tabrak meja, bapak gila, lu belum nyampe. Habaib bid'ah aja. Apa? Masa ngeliat Rasulullah hadir? Jadi di alam mana, bro? Lu di alam mana, dia di alam mana? Kagak bakal ketemu. Karena udah beda makom, udah beda kelas, udah beda tingkat. Dan masalah Rasulullah hadir banyak kitab-kitabnya ya. Banyak orang yang melihat Rasulullah yaqzatan, melihat Rasulullah secara langsung. Jadi dalam ilmu hadis itu kan sanad ya. Anpulan gitu. Kalau keturunan beliau ini para habaib canggih lagi. Cukup dicium hadisnya. Nih wangi Rasulullah, ini hadis Rasul nanti. Siapa yang bisa itu? Nih, keluarganya di atas nih. Kalau dia yakin ini hadis bukan ya? Ini jangan-jangan omongan orang biasa nih. Dicium dia. Bau Nabi, ya. Itu hadis. Keren. Kalau kita mau wah. Gitu ya, Masya Allah. Kemudian alam Jabarut. Alam Jabarut ini lebih tinggi lagi. Di atas alam Malakut. Alam Jabarut ini Allah kasih tempat. Di mana tempatnya? Di Fuad. Tadi itu. Di mana tempatnya? Fuad. Allah kasih ruh. Ruhnya namanya Sultani. Ruhnya namanya Sultani. Nah, lahutnya paling tinggi. Allah taruh di mana dia? Di sirri tadi. Allah taruh di mana? Sedangkan tadi di hadis qudsi apa? Di sirri ada siapa? Ada aku, kata Allah. Ruhnya namanya Ruhul Qudus. Ruhul Qudus. Jadi di sini nih alam ini nih malaikat Jibril enggak bisa tembus nih. Ketika Rasulullah Mi'raj itu alam mulki, lewat mulki itu kan alam dunia nih. Rasulullah Isra dari mana ke mana? Lupa. Rasulullah Isra dari mana ke mana? Masjidil Haram ke mana? Aqsa itu alam mulki namanya itu. Nembus langit 1, nembus langit 2, nembus langit 3, nembus terus langit itu bukan langit 1 2. Itu kalau menurut alam masih alam mulki itu. Langit 1, langit 2 itu masih alam apa? Masih alam mulki itu masuknya. Nembus. Kan bareng sama siapa tuh percaya Nabi Muhammad siapa? Jibril kan bareng kan dia. Alam mulki tembus, alam malakut tembus, alam Jabarut di laut. Nah, Muhammad sampai sini dah. Lah bagaimana bisa? Jibril kita bareng dari awal. Kita bisa di sini kagak bisa. Lah, kalau seandainya aku ikut masuk, hancur tubuhku, hangus tubuhku. Kenapa? Ini alamnya udah lain nih. Cuma Rasulullah yang sanggup nih, Masya Allah. Kenapa kan? Ingat tadi di laut itu Allah menciptakan siapa? Menciptakan siapa? Ruh kita kan? Tahu nggak ruh kita diciptain dari apa? Ruh kita, arwah kita diciptakan dari Nur Muhammad SAW. Lalu dari situ pantas bisa nembus apa? Asalnya itu. Kemudian Allah menciptakan arus, kemudian Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Allah menciptakan kolam, Allah menciptakan pena dari Nur Nabi Muhammad SAW. Buyutnya ini, buyutnya Habib kita. Nah, kalau orang sudah berhasil menembus alam lahut tadi, maka jasadnya di dunia, hatinya ada di langit. Ketika ini di dalam kitab Minhajul Adil karya Imam Ghazali, setiap harinya dia hanya menanti kapan malaikat mau datang, kapan malaikat mau datang. Aku udah rindu dengan Tuhanku, aku udah kangen dengan Tuhanku, pengen cepat-cepat mati. Makanya Al-Imam Ghazali, salah satu karomah beliau, ketika beliau hendak meninggal dunia, beliau bersih, beliau mandi, kemudian dia mengambil kain kafannya, dicium kain kafannya lalu mengatakan sam'an wa ta'atan ya Allah. Aku dengar dan aku penuhi. Kemudian beliau tidur, meninggal dunia. Tuh orang-orang soleh kayak gitu. Kenapa? Titik sensornya tahu kan? Kan tadi bisa lihat malaikat nggak? Datang nih, dijemput. Tuh tahu. Makanya kalau kita model kayak begitu, mungkin nggak kita jadi bangun? Kita dibuka nih Allah nih, malaikat maut lagi lewat-lewatan aja nih. Udah ke soro, udah ke sini, jangan-jangan udah mampir nih. Berani nggak kita masih bader? Nggak mungkin. Bagaimana dia mau bader? Kelihatan semua dibuka oleh Allah. Puji ngeri dia. Makanya matinya husnul khotimah semua orang gitu. Ya gimana? Orang udah dikasih sama Allah langsung. Mudah-mudahan Allah menempatkan kita, ruh kita menjadi orang yang ahli lahud. Rabbal alamin. Nanti kita minta maaf Bapak. Gimana? Kita paksa. Jadi imam murid dulu rada badan sedikit supaya cepat jadi wali. Pak, gimana caranya roh saya bisa nembus ke alam lahut? Cuma satu kuncinya, apa tadi?
La ilaha illallah. paksa. Wa tilka nataijuha wa samratuha thumma tan'akisu adkaruhu az-zahirah batinatan wa kullama dawama 'ala dzikri ghalaba batinuhu 'ala dhahirihi ila an yaqwa sultanul qalbi 'ala harakatil lisan wa yanfaridu qalbul bidzikr. 12. Tenang ya. Itulah hasil faedah buah dari zikir lisan. Itu baru zikir lisan tadi tuh. Baru zikir lisan. Apa yang belum main berarti? Qalbu. Pada saat lisannya terbiasa dawam zikir lisan, la ilaha illallah, naik motor la ilaha illallah, naik mobil la ilaha illallah, mancur la ilaha illallah, ngelas la ilaha illallah, ngapain aja? Enggak, kan tadi kan lisannya udah gak bisa rindu kan? Rindu dengan kalimat apa? La ilaha, gak bisa lepas. Nah, ngapain aja? Kecuali kamar mandi. Oh lo gila lagi di kamar mandi. Pada saat lisannya sudah terbiasa zikir, maka zikir lisannya itu memantul ke hatinya. Zikir lisannya tadi, lama-lama dia ternyata ngeresap nembus kemana? Hati dia mulai nembus ke fuad. Dia mulai nembus kemana? Terus masih ingat gini? Tasarruf. Dia mulai nembus kemana? Kelub. Dia mulai nembus kemana? Kesir, nembus dia, rebes dia. Zikir lisannya ini mantul, nyerang terus nih. Maka ketika itu zikir hati mengambil alih zikir lisannya. Mulutnya hilang nggak umat kami, hatinya yang Allah, hatinya yang otomatis. Jadi zikirnya udah nggak begini-gini lagi dah, manteng ya. Padahal hatinya lagi. Tadinya kan awal mulut nih, la ilaha illallah, dawam nih, istiqomah nih, masuk dia ke titik sensor hatinya nih, diambil, mulut diem, begini nih. Padahal dia lagi apa? Zikir. Belum tentu. Potongan modalnya kita belum tentu. Banyak pikiran. Ketika demikian terus-menerus itu, sehingga sampai satu titik lisannya zikir kemana, hatinya zikir kemana. Bisa antara zikir lisan dengan zikir hati, bisa. Bisa jadi mulutnya la ilaha illallah, hatinya Allah. Hati mulutnya la ilaha illallah. Ini Allah. Bisa nih. Keren zikir semua. Makanya saya pernah mendengar, kalau nggak salah Said Muhammad ya, Said Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani di Mekah, Nusaybah. Murid ini panggil sini. Coba tempelin kupingnya di sini. Di apa namanya? Punggung. Beliau ini muridnya mendengar punggung beliau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ininya bertasbih, jangan heran. Semua tadi tuh. Semuanya ngikut tuh. Dari kepala sampai ujung kaki. Semua tuh zikir semua. Kan salah satu mukjizat Rasulullah apa? Kerikil bertasbih di hadapan kerikil. Kerikil. Itu kerikil bukan semata-mata kerikil yang keren. Tapi siapa yang keren? Rasulullah yang keren. Dipegang tangan beliau itu jadi keren. Karena ini dari sekian banyak anggota tubuh kita yang paling sentral mana? Yang paling utama di antara tubuh kita itu apa? Itu kan. Dari sekian banyak anggota tubuh, mata ini yang paling vital mana? Ada mata pakai ring. Aduh, mata gua kacau ini, gua kasih ring ah. Tangan gua kasih ring enggak? Yang dikasih ring apa? Kalau berhenti aja berdetak masih hidup. Berarti yang paling pokok yang mana? Ketika ini yang utama ini udah gerak nih, tangan pun bergerak, lisan bergerak, pala bergerak, kaki bergerak, semua itu punya bergerak. Makanya orang-orang para waliullah dulu, masya Allah, karena barokahnya zikir. Ketika dia ingin memakan sesuatu, dia nggak tahu nih status makanan ini halal atau haram. Ini tangannya nggak nyampe. Oh susah ya. Bulan sini. Ini makanan dari mana kamu dapat? Halal atau haram? Haram pasti ya. Tahu dia. Kenapa? Setiap kali mau nyomot gak bisa. Kalau kita bisa gitu nggak? Ah yang mana aja udah gitu. Kalau kita itu bukan karomah itu mah. Atau ada orang yang karomahnya itu ketika dikasih barang haram, dimakan nggak bisa ditelan. Ayo aja ngunyah. Bertelan nggak bisa, telan nggak bisa. Nah, itu karomah. Kenapa? Ini udah bersih nih semuanya. Datang yang kotor,
Antibody main, lu ngapain lu masuk-masuk ke gua? Sana keluar. Jangan masuk. Nah, itu antibody, virus nggak bisa masuk. Kenapa? Zikrullah yang jaga tadi. Likulli syai'in tiqal, setiap segala sesuatu mempunyai pembersih. Wa tiqalil qalbi, dan pembersih hati adalah la ilaha illallah. Ya muncul keluar. Sombong muncul keluar. Jaga itu dengan zikrullah. Kemudian summa samrata qalbihi. Zikirnya udah mulai qalbunya sudah mulai ikut zikir. Lalu apa? Isyraqu samsir ruh. Maka saat itu hatinya akan memancarkan cahaya. Hatinya akan memancarkan apa? Cahaya. Kalau tadi kan lisan nih, lisannya zikir. Allah kasih nur apa tadi? Masih ingat enggak? Nur kasyaf. Nur kasyaf ingat enggak? Orang yang ada zikir dawam, maka dikasih nur apa tadi? Nur kasyaf. Kan diambil alih ini sama hati. Hatinya ikut zikir juga nih. Allah kesian lagi nih, gua ngenes lagi deh hamba gua. Ada kemajuan nih. Kasih lagi bonus cahaya. Cahaya apa namanya? Wa yastadribul qalbu bil anwar ruhaniyah. Maka ketika hatinya berzikir, aku kasih kata Allah cahaya ruhaniyah. Cahaya suci. Kasih orang. Wa yakashifu minal maqalibir rabbaniyah. Ketika hatinya sudah terkena cahaya apa tadi barusan? Rohaniyah, mulailah kelembutan sifat Allah masukkan ke dalam kalbu. Hatinya gampang peka, hatinya mudah menerima nasihat, hatinya mudah menerima petunjuk. Itu tuh. Ada kan orang dikasih nasihat membal gitu, luar biasa. Ini orang-orang yang zikirnya udah masuk ke kalbunya itu, terima apa aja udah. Contoh, ketika Imam Abu Hanifah lewat dengan rombongan, beliau melihat ada anak umur 6 tahun nangis. Beliau melihat ada anak umur 6 tahun. Tanya, nak kenapa nangis? Kita mainan. Apa? Dimarahin orang tua. Aku teringat sebuah ayat. Umur berapa? Ayatnya saya lupa apa tuh. Aku jadikan kata Allah bahan bakar penduduk api neraka itu manusia dan batu. Ayatnya itu ada yang saya lupa. Uiddat lil kafirin. Apa Ustaz? Ayatnya? Nah, apa awalnya? Waquduhan nasu wal hijarah. Aku siapkan bahan bakar untuk membakar orang-orang penduduk ahli neraka. Waquduhan nas. Bahan bakarnya manusia. Wal hijarah, dan batu. Uiddat lil kafirin. Aku peruntukkan itu untuk orang-orang yang kafir. Aku ingat itu ayat. Kata siapa itu? Umur berapa tahun? 6 tahun. Nah, kata Imam Abu Hanifah, kamu masih kecil. Pikiran kamu terlalu apa tadi? Tinggi. Gak mungkin, kamu tuh belum balik. Gak mungkin Allah bakal menyiksa kamu. Apa kata ini anak kecil? Sok tahu. Yang ditunjuk siapa? Imam Abu, pendiri mazhab Hanafi. Orang alim, sok tahu. Imam, kalau ada orang bakar kayu bakar, kayu yang gede dulu, kayu yang kecil dulu yang dibakar. Aku takut aku lebih dulu yang dibakar oleh Allah dibandingkan kamu yang lebih tua, Imam. Bayangin. Coba. Hatinya itu umur 6 tahun. Allah Maha Kuasa. Lataifur Rabbaniyah, hatinya peka. Ingat ayat, dijadikan ayat itu buat dirinya. Dia takut dijadiin oleh Allah sebagai penduduk ahli, sebagai bahan api neraka tuh. Takut. Kemudian apa kata Imam Abu Hanifah? Anak ini atqa minna, lebih bertakwa kepada Allah dibandingkan kita semua yang ada. Hebat takwanya. Umur 6 tahun takut ingat ayat. Kita dibacain ayat nyengir. Dibacain ayat gitu. Seperti itu. Jadi ayat apa namanya tadi? Cahaya rohaniyah. Hatinya menjadi apa? Peka. Wa yaridu alaihi minal waridatil ghaibiyah. Ketika hatinya sudah peka, Allah berikan kepada itu orang ilmu laduni. Nama lainnya adalah waridat, ya, waridat. Waridat adalah pemberian atau karunia dari Allah tanpa kita minta. Hadiah dari Allah. Kesian ini hamba Allah. Zikir lisan dia tempuh bertahun-tahun. Zikir kolbu dia tempuh bertahun-tahun. Aku pekakan hatinya, aku pekakan kolbunya, aku berikan dia ilmu laduni. Tuh.
yahid, dia nggak minta. Ya, dia nggak pernah minta, tapi siapa yang ngasih? Allah. Wa yahidu alaihi minal anwar saniyah. Dia dapat ilmu laduni, Allah tambahkan lagi dengan cahaya baru yang disebut dengan cahaya as-saniyah. Cahaya apa? As-saniyah, cahaya kemuliaan. Ma yastaghriqu 'an sifatil basyariyah. Ketika cahaya saniyah masuk dalam hatinya, sifat basyariyahnya hilang. Sifat kemanusiaannya hilang. Ya. Baik, ini kan ada apa ya? Orang kok baik banget gitu. Orang soleh banget. Ya contohnya kayak Nabi Muhammad tuh. Bentuknya manusia, tapi secara hakikatnya bukan lagi manusia. Mana ada orang manusia kayak Rasulullah begitu baiknya. Disiksa, nyengir, disiksa, nolongin, ada nggak? Ketika itu diberikan cahaya saniyah, sifat kemanusiaannya dicabut udah. Benar-benar sucinya luar biasa. Wa yuraqqihi ilal maqamatil 'aliyah, diangkat derajatnya sangat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yafuzu bil karamat, kemudian Allah berikan karamah untuk dia. Maka saat dia sudah mempunyai karamah, maka dia sudah menyandang gelar waliullah. Nah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita menjadi orang yang saleh, bisa mengatur hati kita, bisa senantiasa zikrullah baik dengan lisan dan hati kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة ومنزل الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا ذا العبد يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم اللهم ادفع عنا البلاء يا ارحم الراحمين ارحمنا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.